Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami, Bapak Ibu PJL atau PJI dan verifikator. Pada malam hari ini kita akan melakukan pertemuan untuk memperlihatkan proses verifikasi begitu ya. Kalau saya lihat dari list partisipannya memang sebagian besar rasanya nama-nama yang familiar ya. Ya sebagai verifikator di UKOM sebelumnya, tetapi juga ada nama-nama baru yang menjadi verifikator. Maka pertemuan ini kita langsungkan agar Bapak Ibu sekalian selaku verifikator mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat proses verifikasi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sedikit menegaskan kembali, karena UKOM bisa diikuti baik oleh mahasiswa aktif ataupun oleh lulusan, maka untuk mahasiswa aktif yang sudah menyelesaikan 125 SKS, berkas yang diupload adalah bukti transkrip atau kartu hasil studi atau apapun istilahnya yang mencantumkan jumlah SKS yang sudah diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan. Begitu, bersamaan dengan foto dan surat pernyataan bermaterai. Sementara untuk lulusan, maka yang diupload adalah ijazah, scan ijazah, foto, dan pernyataan bermaterai. Bagaimana jika sudah lulus tapi belum punya ijazah, maka bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh institusi masing-masing. Yang berikutnya yang juga bisa mengikuti UKOM adalah sarjana kesehatan di bidang gizi, misalkan SKM Gizi Kesmas, atau sarjana pertanian GMSK, dan seterusnya, yang lulus sebelum tahun 2010. Nah, untuk yang seperti ini, maka bukti yang perlu diupload adalah foto seperti yang lain, surat pernyataan bermaterai, kemudian ijazah, dan satu lagi adalah surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang bekerja di pelayanan kesehatan. Surat ini diketahui oleh atasan, gitu ya. Nah, surat ini bisa dibuat sendiri, tidak ada format khusus. Yang penting adalah yang bersangkutan menyatakan bahwa saat ini bekerja di institusi kesehatan, begitu, dan memang membutuhkan STR. Surat tersebut kemudian juga diketahui oleh atasannya. Nah, jadi untuk yang sarjana kesehatan di bidang gizi, begitu, yang non SGZ, yang lulus sebelum tahun 2010, berkasnya ada tambahan satu, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan bekerja di institusi kesehatan. Kira-kira itu sebagai pengantar. Berikutnya nanti secara teknis mungkin Mas Angga akan menyampaikan bagaimana nanti dari sekretariat akan mendistribusikan akun dan password untuk masing-masing verifikator. Lalu Pak Edi akan menceritakan bagaimana proses verifikasinya. Mungkin berikutnya kepada Pak Edi, disilakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu yang saya hormati, Mas Angga, Mas Teguh, Bapak dan Ibu, panitia pusat, dan verifikator dari institusi. Langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mendemokan bagaimana memverifikasi data peserta yang sudah mendaftar di UKOM Gizi ini. Mohon izin saya share screen. Oke, saya ini logout. Nah, jadi nanti halamannya adalah Bapak dan Ibu masuk ke verifikator ini, saya copy aja nih ya linknya di chat. Nanti setiap Bapak dan Ibu dari verifikator institusi
akan diberikan user account ya, user account untuk masuk ke aplikasi verifikator. Nah, di sini di halaman di chat sudah saya berikan linknya. Nanti untuk user account-nya akan diberikan sama Mas Angga. Sebelumnya saya akan demokan dulu. Jadi nanti silakan masukkan username-nya yang akan diberikan oleh Pak Angga sesuai dengan institusi Bapak dan Ibu. Ini saya mohon izin menggunakan akunnya UI ya untuk FKM. Mohon izin Mas Wahyu ya buat sampel. Nah, kemudian nanti password juga akan diberikan, kemudian Bapak dan Ibu silakan login. Nah, nanti setelah login, maka Bapak dan Ibu akan langsung masuk ke halaman verifikasi. Ya, contohnya di sini ada jumlah peserta yang mendaftar 13, jumlah peserta yang diverifikasi 2. Ya, ini 2 ini saya dummy, baru untuk contohnya data yang memang saya input untuk dummy. Kemudian jumlah peserta yang sudah membayar 0. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa memonitor ya di aplikasi verifikasi ini dari jumlah peserta didiknya atau mahasiswanya yang mendaftar itu berapa yang sudah diverifikasi dan berapa yang sudah membayar. Jadi kita bisa memantaunya. Nah, contohnya di sini ada 13 orang. Jadi kalau kita scroll di sini ada 13 orang peserta. Kemudian ini institusinya Universitas Indonesia semua ya, karena tadi saya login sebagai UI FKM. Nah, kemudian nanti tugas verifikator adalah memverifikasi data. Contohnya ini Gina Amalia Herunisa, SKS selesai 144. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengklik di sini foto dan berkas yang mereka sudah upload. Jadi dilihat ini fotonya. Yang lain tidak. Kemudian, tentu pagi juga bisa melihat transkrip nilainya yang diupload. Di sini kita bisa lihat transkrip nilainya, apakah dia sudah memenuhi kan syarat untuk mengikuti adalah minimal 125 SKS ya. Semester 7 atau 125 SKS. Kemudian juga kalau dia sudah lulus, dia bisa kita lihat ijazahnya. Atau kalau dia belum keluar ijazahnya, dia ada upload surat keterangan lulus sementara. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengecek berkas-berkasnya ini. Kemudian juga yang terpenting adalah surat pernyataan. Nah, ini juga harus diupload, surat pernyataan UKOM atas nama Gina. Nah, jadi nanti silakan dilihat surat pernyataannya dan juga harus bermaterai 10.000 ya ditandatangannya seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mengupload dia belum menempelkan materai, berarti kita minta dia untuk mengupload ulang dengan surat pernyataan yang bermaterai. Jadi ini adalah syarat untuk diverifikasi. Jadi harus berkasnya harus sudah lengkap ya. Jadi ada transkrip, kalau dia sudah lulus, ada ijazah atau SKL, kemudian juga dia mengupload surat pernyataan, dan tadi yang ditambahkan sama Mas Wahyu, kalau dia sudah bekerja, ada surat keterangan bekerja ya. Nah, kemudian juga foto ya, foto juga harus ada. Ya, kenapa harus ada? Karena foto ini nanti fungsinya adalah mencetak album ujian. Jadi dipastikan ya Bapak Ibu, fotonya sudah betul. Ya, kemarin ada yang mengupload fotonya terbalik gitu, atau mungkin fotonya foto santai gitu ya. Foto seluruh badan. Nah, jadi kita minta dia suruh upload ulang. Jadi ini fungsi verifikator adalah memastikan berkasnya yang diupload itu sudah benar. Nah, kalau kita pastikan berkas ini sudah betul, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan verifikasi dengan mengklik View Detail. Nah, View Detail ini kita bisa lihat ya biodatanya. Nah, jadi dari namanya, NPM, nomor KTP-nya, emailnya kita bisa pastikan, tanggal lahirnya juga. Dan ini dipastikan tanggal lahirnya jangan sampai salah ya, jangan sampai salah karena nanti akan tercetak di sertifikat. Jadi mungkin nanti diinformasikan ini memasukkan semua data ini adalah peserta. Jadi seharusnya ya nggak salah dong karena dia memasukkan data dia sendiri, masa masih salah. Jadi nanti Bapak dan Ibu hanya memastikan saja kalau misalkan tanggal lahirnya kosong, berarti diinformasikan dia untuk mengisi tanggal lahirnya.
Nah, di sini juga ada nomor HP. Ya, jadi silakan nanti Bapak dan Ibu bisa mengontaknya, ya bisa WhatsApp. Nah, kalau saran saya sih, kalau misalkan ini contohnya tadi di UI ada 13 orang, Bapak dan Ibu buat aja grup ya, grup WhatsApp, misalkan peserta UKOM November atau Desember 2022. Jadi nanti bisa memantau. Jadi misalkan siapa nih peserta yang belum membayar, karena kan pembayaran itu ada periodenya ya, menggunakan virtual account dan dia akan expired sesuai dengan tanggalnya. Ya, jadi itu dipastikan jangan sampai dia membayar setelah virtual account-nya expired. Nah, untuk memverifikasi ini, Bapak dan Ibu hanya cukup klik di sini ya, data peserta sudah terverifikasi. Nanti di sini ada pilihannya, ada no, yes, atau tidak lolos verifikasi. Jadi nanti cukup Bapak dan Ibu cukup isi di sini yes, kalau sudah oke, kemudian klik simpan. Maka nanti ketika Bapak dan Ibu klik simpan, maka dia akan langsung tergenerate nomor virtual account. Ya. Virtual account itu adalah nomor rekening. Setiap peserta akan mempunyai nomor virtual account yang unik. Ya, jadi setiap orang itu berbeda ya. Jadi virtual account yang akan melekat di masing-masing peserta. Ini saya tidak klik yes ya, karena ini nanti kewenangannya verifikator institusi. Saya hanya mensampelkan saja, kemudian simpan. Nanti kalau Bapak dan Ibu klik simpan, ini saya batalkan, nanti akan muncul di sini virtual account-nya. Ya, ini saya contoh ada sampel data dummy atas nama saya sendiri. Saya kemarin dummy sebagai peserta di sini. Nah, ini ya. Ini contohnya nih nomor 13 Edi Afriansa. Jadi kalau sudah saya klik yes di sini, ya, ini saya ulangi lagi ya. Jadi contohnya ini atas nama pesertanya, atas nama saya buat sampel, kemudian nanti Bapak dan Ibu klik yes. Nah, kalau misalkan diklik yes lagi, dia juga tidak akan meng-create lagi karena dia sifatnya unik. Jadi kalau saya klik yes, maka nanti akan muncul seperti ini halamannya. Nah, ini ya. Dia bilang duplicate billing ID. Ya, jadi kita kembali. Jadi itu nggak masalah ya. Jadi tidak akan dibikin virtual account-nya 2 kali, tidak. Jadi virtual account itu unik, dia tetap aja di sini saya 003. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu mengklik ini, maka nanti dia akan diverifikasi ya. Jadi peserta akan menerima notifikasi itu dari notifikasi yang akan dikirimkan ke emailnya. Nah, saya contoh ya, buka email. Izin saya buka email. Nah, ini ya, jadi nanti akan muncul seperti ini, BNI e-collection, rincian nomor VA. Ini saya karena tadi ada 2 ya, jadi nanti akan muncul di email peserta, dia akan muncul seperti ini. Ya, kepada Edi Afriansa, berikut kami sampaikan tagihan Hukum Gizi Nasional, ini nomor VA-nya. Nah, nomor VA inilah nanti kita masukkan waktu kita mau mentransfer atau membayar, baik itu di ATM maupun di mobile banking ya. Kemudian ini besaran tagihannya, kemudian ini tanggal jatuh temponya. Jadi nanti semua pendaftaran UKOM yang Bapak Ibu lakukan verifikasi itu akan semuanya jatuh temponya di tanggal 18 November jam 23.59 ya. Jadi ini kan nanti peserta akan terima email ya. Jadi nanti di halaman Bapak dan Ibu akan muncul di sini nomor VA. Jadi kalau misalkan ya, Ibu saya nomor VA-nya nggak tahu, ya udah ini aja kita informasikan, kita copy, kita paste di WhatsApp kita. Ya, ini nomor VA-nya. Jadi nanti ketika dia membayar di ATM, otomatis ketika dia masukkan nomor virtual account ini akan muncul namanya dia. Jadi untuk memastikan nggak mungkin kalau misalnya salah ngasih nomor munculnya nama dia, pasti akan munculnya nama orang lain. Jadi nanti dipastikan ke peserta ketika dia mengetikkan nomor virtual account, waktu dia mau konfirmasi akan muncul namanya. Kalau munculnya bukan nama dia, ya jangan dibayar. Berarti kemungkinan dia salah mengetikkan virtual account, nomor virtual account-nya. Misalkan belakangnya dia ketik 3, dia ketiknya misalkan 13 gitu ya. Bisa saja, jadi dipastikan ketika dia membayar, dipastikan yang muncul adalah nama
peserta itu sendiri. Nah, jadi itu langkah-langkah untuk verifikasi. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu hanya cukup melakukan diklik masing-masing berkas ini, kemudian diklik view detail, ya detail, kemudian dilihat datanya apakah sudah lengkap. Kalau belum lengkap diinformasikan untuk dilengkapi. Kalau sudah lengkap dan benar, Bapak dan Ibu hanya melakukan step ini, yaitu mengganti data puspa sudah terverifikasi, dipilih yes. Setelah dipilih yes, kemudian klik simpan. Oke, mungkin itu langkah-langkah verifikasi. Insya Allah sih tidak terlalu jelimet ya langkah-langkahnya, dan juga saya rasa Bapak dan Ibu yang sudah melakukan verifikasi ujian sebelumnya, saya rasa tidak ada kesulitan, mudah-mudahan. Oke, mungkin itu pengantar dari saya, dan ini juga nanti Bapak Ibu bisa rekap juga dengan mengklik Excel ini. Ini adalah untuk nanti rekap datanya. Jadi bisa diklik, Bapak dan Ibu nanti akan mempunyai data filenya dalam bentuk Excel. Nah, ini jadi Bapak Ibu silakan nanti di-download. Tidak terlihat ya. Saya stop share dulu. Jadi nanti kalau Bapak klik tadi Excel, ya, nanti di-download. Jadi Bapak Ibu akan bisa mempunyai data. Nah, ini adalah data yang sudah di-verif. Jadi dia akan muncul karena tadi baru di 2 orang yang di-verif, maka di sini yang terverifikasi aja yang akan diekspor ke Excel. Jadi ini datanya lengkap. Nah, ini nanti untuk ya Bapak menyimpannya juga bisa ya. Seperti itu. Nah, status pembayaran juga nanti kalau sudah bayar dia akan statusnya berubah menjadi bayar. Oke, mungkin itu pengantar dari saya. Kalau mungkin nanti mau dibuka sesi tanya jawab dari saya, terima kasih Mas Wahyu, Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Mas Wahyu atau ke Mas Angga. Baik, Mas Edi, terima kasih banyak ya. Saya menggantikan Mas Wahyu sebentar ya, soalnya Ya, sedang ada silakan. kegiatan lain. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tadi sudah disampaikan ya penjelasan dari Mas Edi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu bisa memverifikasi. Bagi yang bertanya, eh, misalkan nanti, kok saya belum dapat akun verifikatornya, itu sedang kami proses Bapak Ibu. Jadi malam ini nanti tim sekretariat akan menghubungi Bapak Ibu dan memberikan user serta password masing-masing verifikator seperti itu. Kemudian Mas Edi, untuk eh, kampus yang sebelumnya belum pernah ikut UKOM juga sudah dibuatkan ya Mas Edi berarti ya. Ya, sudah. Akunnya sudah. Nanti Mas Angga yang akan mendistribusikan. Ya, saya udah. Baik, siap. Jadi Bapak Ibu yang kemarin kampusnya sebelumnya belum pernah ikut UKOM dan tahun ini ikut UKOM sehingga belum mendapatkan username dan juga password, atau kampusnya belum terdata gitu, sekarang sudah masuk dan nanti username dan juga passwordnya akan diberikan oleh tim sekretariat juga malam ini, insya Allah kami targetkan selesai. Bapak Ibu, monggo bila ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kepada Mas Edi, silakan. Ini ada pertanyaan Mas Edi dari Pak Bambang Mulyo, Vikas UB. Nah, isian peserta yang wilayah apakah selalu diisi dengan nol? Monggo Mas Edi. Ya, Yang untuk wilayah yang wilayah ini, karena kan kita ujiannya akan berbasisnya online lagi, jadi dikosongkan saja tidak apa-apa. Ini dulu biasanya wilayah untuk TUK-nya ya, tempat uji kompetensi. Jadi karena kita ujiannya masih online, jadi dikosongkan saja. Diisi nol boleh. Gitu, Bapak. Dari Pak hmm, Bambang ya. Itu jawabannya, jadi oke, nggak baik. apa-apa dikosongkan. Baik, menjawab ya Pak Bambang ya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pengalaman dari tahun yang lalu, Pak Edi, jika memang nanti verifikator menemukan mahasiswa yang bukan dari kampusnya, solusinya seperti apa, Mas Edi? Ya, nah kalau misalkan ada mahasiswa dia salah memilih institusi, itu bisa saja terjadi.
Nah, nanti mohon bantuan Bapak Ibu verifikator untuk menginformasikan ke peserta itu untuk mengganti institusinya. Jadi memang yang bisa mengganti adalah peserta itu. Jadi Bapak Ibu sebagai verifikator tidak bisa menggantinya. Ya, jadi nanti bisa diinformasikan ke nomor kontaknya untuk segera dia mengganti institusinya. Jadi mungkin bisa saja ketika Bapak dan Ibu nanti lihat berkasnya, kok ini ijazahnya berbeda gitu ya, universitas lain biasanya kan gitu. Nah itu langsung di WA aja, di WhatsApp, di nomor pesertanya, bahwa dia salah mengisi institusi, silakan segera mengganti. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan sampai beberapa hari dia tidak menggantinya, nanti diinformasikan aja ke Panpus atau ke saya juga boleh. Ya, nanti kita biasanya ada grupnya, nanti ya mau nggak mau nanti saya yang mengganti dari sisi admin. Tapi sebenarnya itu kalau prosedurnya adalah peserta sendiri yang mengganti. Sama ketika dia tanggal lahirnya pun salah, ya harus dia memperbaiki ya. Misalkan dia SKS-nya salah gitu. Jadi memang ini kita ingin agar data itu tidak kita intervensi ya. Jadi nggak ada alasan tanggal lahir saya salah gitu loh. Sekarang yang menginputkan pesertanya sendiri gitu. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap datanya sendiri. Jadi termasuk Bapak dan Ibu sebagai verifikator pun tidak punya kewenangan untuk mengedit data. Jadi ini supaya mahasiswa paham ya. Jadi kalau misalkan nanti, oh sertifikat saya tanggal lahirnya salah loh, yang menginput siapa gitu kan peserta sendiri. Verifikator pun tidak bisa menginput data seperti itu. Teguh. Baik, baik Bapak Ibu, ini nanti mungkin buat notes buat Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang salah kampus tadi, saran-sarannya seperti yang sudah Mas Edi sampaikan. Atau Bapak Ibu juga bisa melaporkan di grup verifikator barangkali ya Mas Edi ya. Ya, betul. Nanti Boleh. di situ juga ada Mas Edi dan tim juga yang akan membantu Bapak Ibu semuanya. Eh, Kemudian Mas Edi, ketika mahasiswa sudah membayar itu untuk memastikan bahwa sudah masuk atau belum, apakah akan ada notifikasi ke email atau seperti Ya, apa Mas Edi? betul. Kalau dia sudah melakukan pembayaran, itu nanti ada notifikasi di email dan termasuk juga di halaman peserta itu nanti dia statusnya akan terlihat sudah bayar. Jadi nanti dia bisa melihat, jadi status verifikator bisa melihat juga status pembayaran, ini sudah terbayar atau belum, verifikator bisa melihat. Kemudian peserta dia akan bisa melihat di halaman akunnya peserta sama di emailnya. Ya, jadi nanti dia akan terima email notifikasi dari BNI bahwa dia status pembayarannya sudah lunas. Seperti itu. Mas Teguh. Baik, begitu ya. Makasih Mas Edi. Ini ada pertanyaan dari Bu Emir Unair. Untuk PJI apakah ada WhatsApp grupnya? Sepertinya untuk WhatsApp grup PJI ini nanti akan kami buat Bu, tapi setelah menunggu eh, selesai pendaftaran dan kita tahu jumlah fix peserta UKOM berapa banyak, baru akan kemudian kami tentukan eh, semacam pengelompokan institusi gitu ya untuk nanti dijadikan sebagai TUK online-nya seperti itu. Baru kami akan tentukan PJI-nya dan baru akan kami create grupnya. Begitu ya Mas Wahyu, mungkin mohon tambahannya Kak Baik, kalau terima ada kasih yang Mas kurang. Teguh. Izin, jadi mungkin ini apa namanya, PJI itu kan sebenarnya adalah mungkin Kaprodi atau yang ditunjuk begitu, yang bertugas mengkoordinir di masing-masing institusi begitu. Nanti beberapa atau sejumlah PJI akan menjadi PJL seperti yang tadi disampaikan Mas Teguh setelah kami tahu sebaran jumlah pesertanya ya. Jadi yang nanti PJL ini yang bertugas mengkoordinir mungkin hanya satu institusi atau beberapa institusi dalam apa namanya TUK online-nya itu. Yang kami miliki saat ini grup PJL yang lalu begitu ya, Mas Teguh, Mas Mbak yang lain, yang memang nantinya bertugas sebagai PJL. Kalau PJI dirasa perlu, mungkin bisa juga dibuatkan. Tapi kami saat ini berasumsinya PJI itu Kaprodi ya, sehingga kan sudah ada grup pimpinan Prodi tuh. Jadi khawatirnya apa namanya double-double begitu. Tapi kalau memang nanti dirasa
perlu ada PJI tersendiri untuk mengupdate pengumuman dan sebagainya, mungkin bisa kami pertimbangkan untuk dibuatkan grupnya. Kayaknya begitu Mas Teguh. Baik, Bu Emir, semoga sudah menjawab ya. Sudah cukup jelas saya rasa. Berikutnya Mas Edi, ini ada pertanyaan dari Bu Dipta Uwin ya. Jika mahasiswa aktif yang di-upload bukti transkrip, sedangkan bagian ijazah berarti dikosongin saja ya. Iya, dikosongkan saja tidak apa-apa. Boleh, itu dia opsional. Jadi kalau masih aktif berarti dia cukup mengupload transkrip nilai ya. Nanti kan akan dicek berarti dia harus minimal SKS-nya sudah 125 SKS ya. Sudah semester 7 atau SKS-nya sudah 125. Jadi nanti ngeceknya dia harus sudah minimal 125 SKS kalau dia masih aktif. Seperti itu. Mas Teguh. Baik, pertanyaan yang sama dari Bu Dipta ini, kalau ada kendala upload berkas, padahal sudah disesuaikan ukuran berkasnya, solusinya bagaimana Mas Edi? Ya, ini memang biasa sih ya, karena memang nanti akan pengaruh juga dari koneksi jaringan internet di tempat masing-masing peserta. Saran saya memang pertama file itu dikecilkan ya, di size to small size. Itu bisa menggunakan search aja di Google ya, di Google nanti banyak untuk convert atau save as PDF to smaller size. Kemudian kalau dia masih gagal, file yang diupload yang kedua itu tolong di rename dulu, filenya diganti, jangan disamain. Jadi misalkan waktu dia mengupload ijazah 1, maka sebelum diupload ulang, di rename dulu ijazahnya, misalkan jadi ijazah 2, kemudian dia upload ulang. Ya, jadi caranya seperti itu. Biasanya itu karena kendala koneksi jaringan yang terbatas. Jadi mohon nanti dia diupayakan untuk mengupload ulang. Nah, dan biasanya juga itu kan ada waktu-waktu di mana koneksi internet bagus ya, misalkan nih orang banyak menggunakan di jam-jam misalkan jam apa ya istilahnya ya, office hour gitu ya. Nah, bisa aja dia menguploadnya di malam hari gitu ya, di mana penggunaan internet sedang turun, sehingga jaringannya akan lebih cepat. Itu juga bisa melihat dari seperti itu. Jadi uploadnya mungkin di malam hari gitu ya, di mana pemakaian internet sudah mulai turun seperti itu. Itu tips and triknya. Baik, semoga sudah menjawab ya Bu Dipta ya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Puji Afriatna UNW Semarang. Kalau ada mahasiswa dari luar negeri itu bagaimana, kebetulan ketika memasukkan nomor KTP nggak bisa diisi. Bagaimana ini Mas Edi? Ya, itu sebenarnya nomor KTP wajib ya diisi. Jadi di isian peserta itu semua isian data itu dikasih tanda bintang ya. Itu artinya dia harus dilengkapi atau diisi. Nah, sebenarnya nomor KTP ini karena dia bukan mahasiswa Indonesia gitu ya, mungkin dari Timor Leste. Berarti ya dia masukkan aja nomor yang lain, misalkan apakah nomor paspor gitu ya. Yang penting nggak boleh kosong gitu. Tapi kalau memang dia nggak punya paspor katakanlah, atau dia nggak punya KTP atau nggak punya NIK, ya diisi kosong aja. Maksudnya diisi nol, nol gitu ya. Maksudnya tuh nggak boleh kosong, nggak boleh blank. Jadi walaupun isinya nol, sama seperti tadi pertanyaan, misalnya ini UKOM yang keberapa, UKOM yang ke-1 gitu ya. Jadi sebenarnya maksudnya nggak boleh kosong, kayak tuk diisi nol ya boleh aja gitu, tapi benar-benar nggak boleh kosong karena kita sudah jadikan itu sebagai require harus diisi lengkap ya, walaupun isinya nol, karena memang datanya tidak ada ya, seperti misalkan dia dari Timor Leste, tidak ada NIK, tidak ada nomor KTP, ya udah isi aja nol, seperti itu bisa. Baik, apakah di KTP ini ada minimal karakter, nggak ada ya Mas ya? 1 juga nggak apa-apa ya, maksudnya diisi 0 gitu aja nggak apa-apa ya? Ya minimal nol, betul, minimal nol. Minimal 0 ya. Tapi mungkin Bu, karena luar negeri identitas resminya adalah paspor, jadi saya kira nanti Ya, bisa memasukkan nomor paspor yang bersangkutan ya.
Tuh. Begitu mungkin ya Mas Wahyu ya untuk yang peserta luar negeri, Mas Wahyu, Izin Mas Teguh, ini mungkin nanti boleh atau kontak bagaimana? langsung ke panitia begitu ya untuk lebih lanjut. Tapi saya belum terbayang nih, mahasiswa luar negeri itu maksudnya orang asing yang kuliah di sini atau anak kita kuliah di luar begitu ya? Karena kan kalau anak kita kuliah di luar berarti tetap punya KTP ya harusnya ya. Tapi kalau Nah, orang asing kuliah di sini berarti nggak punya KTP ya, berarti betul mungkin paspornya begitu yang bisa dimasukkan. Cuma kalau orang asing kuliah di sini ikut UKOM, nah ini kan jadi menarik juga nih diskusinya begitu. Nah betul, ini ya betul. ya nanti ini Prakteknya ya mungkin nanti ya boleh terkait nanti dengan ya sistem. ya. Jadi nanti boleh tolong nanti kontak langsung ke kami saja ke panitia pusat begitu untuk bisa kami tahu informasi lebih lanjut apa lebih detailnya seperti apa. Begitu Mas Teguh. Baik, ini berarti dari Bu Puji tadi ya UNW nanti bisa kontak ke kami gitu ya Mas Wahyu ya. Ya, betul betul. Untuk nanti kami tindak lanjuti terkait dengan mahasiswa. Sepertinya ini mahasiswa asing Mas dari Timor Leste kuliah di UNW seperti itu Mas Wahyu. Nah, baik baik. Nah, itu kan maksudnya ya oke lah nanti kita bahas di sesi yang lain lah ya nanti karena statusnya kan bukan WNI mungkin ya. Nah, ini kalau kemudian UKOM di sini dibawa pulang itu ceritanya seperti apa tuh nanti itu. Itu saja sih. Ya, itu Mas Teguh. Mohon izin menyampaikan Pak Wahyu. Ya, monggo monggo Ibu. Oke, saya Puji Aviatna dari Universitas Budi Waluyo. Jadi mahasiswa kami itu memang ada yang dari Timor Leste. Nah kemarin memang sudah sempat kami tanyakan apakah ikut atau tidak gitu karena kan memang kebutuhan tiap negara berbeda, nggih. Nah sudah ditanyakan, kemudian berminat ikut dan memang mau ikut karena nantinya harapannya bisa membuat STR atau bisa ikut sumpah profesi, kemudian membuat STR sehingga ketika pulang ke negaranya itu mungkin sudah dikatakan kompeten begitu kalau sudah memiliki STR dan sumpah profesi dari tempat kuliah misalkan atau dari negara tempat kuliahnya. Oke, begitu. Oke, baik terima kasih banyak Bu Puji. Begini sedikit mungkin supaya kita tidak terlalu melebar. Kami tidak dalam wewenang apakah kemudian setelah misalkan yang bersangkutan lulus begitu ya dapat serkom kemudian bisa mengatakan oh ini bisa mengurus STR begitu karena ini ada kaitan dengan kewarganegaraan begitu ya. Jadi ya monggo saja kalau mau diproses mendaftar gitu silahkan tapi mungkin ini nanti kami coba konsultasikan juga dulu kepada DPP Persagi ya yang berwenang terkait dengan sumpah profesi, kemudian apa namanya Serkom juga dengan konsil. Demikian Ibu. Tapi kalau mau berproses untuk ikut UKOM ya silahkan. Tapi kami dari panitia pusat sampai saat ini belum tidak dalam wewenang untuk mengatakan bahwa ketika nanti dapat Serkom itu bisa digunakan untuk proses-proses berikutnya gitu seperti lulusan kita begitu. Demikian Bu Puji. Tapi akan kami coba konsultasikan. Nggih, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Ya. Baik, berarti kita akan konsultasikan terlebih dahulu ya Bu Puji, nanti kami akan berkabar kembali. Berikutnya Mas Edi ada yang bertanya bila namanya double apakah bisa diverifikasi salah satu saja? Yang satunya diabaikan saja atau seperti apa? Monggo Mas Edi. Ya, kalau misalkan peserta daftar double, maka nanti Bapak dan Ibu cukup memverifikasinya satu saja dan pilih adalah yang berkasnya paling lengkap. Ya, jadi kalau misalkan dia ada dua, biasanya dia ada satu berkas yang tidak lengkap ya. Misalnya dia tidak mengupload berkas, berarti pilih yang berkasnya lengkap. Tapi kalau misalkan dua-duanya lengkap, bagaimana ya? Tetap aja di-verif hanya satu, ya. Karena nanti itu akan terhubung juga dengan virtual account dan juga nanti dengan album peserta ujian. Jadi disarankan dia hanya pilih salah satu, ya. Jadi kalau misalkan dia
biasanya ada juga yang mungkin dia create kemudian dia lupa password, dia nggak bisa login, kemudian dia create ulang lagi. Nah, maka dia akan login di yang dia ingat passwordnya, dan dia tentunya akan melengkapi berkas di akun yang dia ingat passwordnya. Jadi biasanya sih kalau yang pengalaman tahun sebelumnya, pasti salah satunya tidak lengkap ya, tidak ada upload gitu, karena dia lupa password sehingga dia bikin akun kembali seperti itu. Jadi nanti di verif hanya yang berkasnya lengkap seperti itu. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Bu Desa. Desa ya. Eh, ini ada pertanyaan dari Bu Risti, Mas Edi. Misal verifikator ada salah lihat data, terus terlanjur terklik yes, dan mahasiswa sudah membayar. Ternyata ada data yang salah gitu ya. Entah tanggal lahir ataupun data-data lain. Apakah ini masih bisa diperbaiki oleh mahasiswa atau harus admin yang memperbaiki? Ya, untuk data peserta itu masih bisa diperbaiki sampai nanti itu batas cetak kartu. Jadi ketika nanti sudah masuk tahap pencetak kartu, itu kita akan kunci, ya kita akan kunci peserta tidak bisa lagi mengedit data. Jadi kalau misalkan masih dalam periode pembayaran, ya periode pembayaran, kemudian belum masuk ke periode cetak album, ya cetak kartu peserta. Nah, itu masih bisa mengedit. Ya, jadi silakan, oh salah tanggal lahir atau namanya salah, silakan peserta mengedit, itu masih bisa diperbaiki oleh peserta ya. Jadi biasanya nanti kita akan kunci itu pas saat cetak kartu dan menjelang ujian. Nah, nanti sebenarnya juga kita ada periode untuk koreksi lagi. Jadi setelah ujian nanti kita buka lagi, peserta masih bisa mengedit lagi. Jadi memastikan itu kalau misalkan masih ada yang salah tanggal lahir, dia tinggal perbaiki tanggal lahir, karena nanti ada kaitannya untuk cetak sertifikat ya. Seperti itu Mas Teguh. Jadi termasuk juga misalkan kita kan minta nih kalau ada nama peserta yang mengandung tanda petik ya. Jadi misalkan namanya Safi'i, ya, pakai tanda petik Safi'i. Nah, itu untuk data saat ini mohon yang tanda petik itu diganti menjadi spasi, jadi diinformasikan ke peserta, karena ini nanti ada kaitannya kalau nanti data itu dia create virtual account, itu biasanya akan ada gangguan jadi tidak tercetak. Jadi untuk mengatasinya, nah itu nama itu yang mengandung tanda petik diganti jadi spasi. Jadi misalkan Safi'i, jadi Safi spasi I gitu ya diganti. Nah nanti waktu setelah ujian ya itu nanti kita buka lagi periode untuk edit data. Nah silakan nanti dia kembalikan lagi dengan menambahkan kembali tanda petiknya. Jadi Safi I dia perbaiki jadi petik. Itu kan nanti fungsinya adalah untuk pencetakan sertifikat. Seperti itu Mas Teguh. Baik, Mas Edi. Jadi barangkali ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu verifikator apabila nanti menemukan mahasiswa yang namanya menggunakan tanda petik tadi ya. Sementara untuk pendaftaran ini sampai dia bisa membayar dan ikut UKOM, eh, tanda petik dijadikan spasi terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa dicatat juga namanya Bapak Ibu setelah selesai UKOM dan dinyatakan lulus dan akan membuat sertifikat, maka akan kami buka lagi sistemnya khusus untuk memperbaiki data yang salah. Jadi misalkan ada data tempat lahir salah, tanggal lahir salah, termasuk juga nama tadi yang belum ditambahin tanda petik, itu silahkan ditambahkan dan dibetulkan pada periode setelah UKOM untuk pencetakan sertifikat. Jadi kami harap nanti tidak ada komplain lagi ya terkait dengan kesalahan penulisan nama sertifikat setelah periode pencetakan selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, di kolom chat sudah selesai. Adakah yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Monggo, kami persilakan. Boleh bertanya secara langsung juga. Bila ada yang ingin ditanyakan kembali,
bila malam ini belum menemukan pertanyaan ya dan baru tiba-tiba kepikiran besok atau lusa, silahkan free. Kita punya WhatsApp grup verifikator. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa untuk bertanya melalui grup tersebut. Saya kira dari saya sekian ya, Bapak Ibu dan juga Mas Edi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Mas Wahyu. Monggo Mas Wahyu. Baik, terima kasih banyak Mas Teguh, Ibu Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami begitu langkah-langkah proses verifikasinya. Izin Mas Teguh, Pak Edi tadi apakah sempat dibahas? Saya lupa, kemarin ada beberapa kali bertanya setelah masukkan data, tapi terus hilang begitu ya. Nah itu kendalanya atau apa yang perlu dilakukan supaya tidak hilang. Kemarin kami mencoba-coba mungkin saja pada saat memasukkan IPK itu tidak pakai titik ya, tidak pakai koma sehingga terus hilang. Apakah memang itu Pak Edi atau ada hal lain yang perlu diperhatikan agar setelah itu terisi tidak hilang begitu Pak Edi? Oke, jadi itu di data peserta itu data yang saya kasih bintang ya, itu artinya dia harus diisi. Jadi data itu harus lengkap dulu baru di save. Jadi kalau misalkan ada dari misalkan 10 kolom yang harus diisi, kemudian ada satu kolom yang belum dilengkap, dia tidak akan mau menyimpan. Jadi itu kenapa tidak tersimpan? Karena ada kolom yang belum terisi. Jadi Bapak dan Ibu dipastikan yang ada tanda bintang di peserta itu dia harus diisi. Ya, walaupun isinya angka 0 tadi ya. Jadi kalau misalkan tadi dia nggak punya nick, ya udah isinya 0 gitu kan. Nah, seperti itu, Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Edi. Kalau masalah huruf kapital atau huruf kecil tidak bermasalah Pak Edi ya untuk pengisian ya. Iya, Baik, baik. Terima kasih Pak Edi. Kiranya demikian Ibu Bapak untuk malam hari ini. Mudah-mudahan proses verifikasinya bisa berjalan lancar, terutama untuk institusi yang jumlah mahasiswanya atau pesertanya ratusan ya. Itu biasanya cukup lumayan prosesnya karena harus dilihat satu persatu begitu. Yang satu lagi saya titip pesan, terutama saat melihat foto tadi juga Pak Edi sudah menyampaikan, mohon bantuan untuk bisa dicek kembali ukurannya 4x6 begitu, karena mungkin karena mahasiswa zaman sekarang ya, jadi ngakal-ngakalin aja begitu. Kalau dulu kan zaman saya misalkan kalau disuruh foto 4x6 ya betul-betul bikin foto 4x6 gitu. Kalau sekarang kan dicoba-coba di crop dan sebagainya. Jadi kadang ada yang panjang sekali, ada yang pundaknya tinggi sekali, ada yang nggak ada pundaknya dan seterusnya. Yang penting ukurannya 4x6 tapi terus tidak proper begitu, tidak terlihat baik fotonya. Yang berikutnya juga posenya begitu, kadang diambil saja pose yang mana begitu, yang penting backgroundnya merah jadinya juga kurang baik. Jadi mohon Ibu Bapak verifikator bisa memperhatikan itu, ukuran 4x6, background merah dengan proporsi yang wajar lah begitu ya antara wajah dengan bahunya begitu, juga dengan pose yang kiranya proper untuk kegiatan uji kompetensi ini. Demikian Ibu Bapak, kalau nanti pada saat dari institusi ada yang merasa kok institusi saya belum ada di akun begitu untuk mendaftar, mohon bisa dikabari ke kami begitu. Bisa jadi memang sedang dalam proses update di sistem atau memang institusinya belum mengirimkan surat pernyataan dukungan sehingga kami juga belum bisa memfasilitasi nama institusi itu untuk muncul dalam form pendaftaran. Rasanya itu yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Bapak yang belum tergabung dalam grup verifikator, nanti boleh nanti diinfokan ke Mas Agus atau ke saya sehingga nanti bisa kami add dalam grup verifikator. Terima kasih banyak, mohon kerjasama Ibu Bapak sekalian selaku verifikator agar proses pendaftaran dan pembayaran bisa berjalan dengan lancar. Dan tadi ya sudah disampaikan juga mungkin batas verifikasi sampai tanggal 17 gitu. Dan pembayarannya bisa sampai tanggal 18, tapi mudah-mudahan bisa dicicil sehingga tidak menumpuk di akhir.
Terima kasih, semoga Ibu Bapak dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Pak Edi yang sudah berkenan selalu mendampingi proses ini. Mudah-mudahan Ukom kali ini juga berjalan dengan lancar seperti Ukom sebelumnya. Saya tutup untuk malam hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Pak Edi, kasih terima kasih Bapak Ibu. banyak. Ibu Bapak, terima kasih Mas banyak. Edi, makasih. Ya, terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Ya, terima kasih semua. Saya pamit.